Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah dibagi grupnya jadi 4 grup. Ini saya share screen dulu. Ini kelas pertama untuk digital fashion marketing Unipa. Ini angkatan berapa berarti? 20 Ibu. Angkatan 2020. Oke, ini yang hadir ada, angkatan 2020 ini yang kemarin kelas sama saya fashion art ya? Enggak. Oh, enggak. Iya, Ibu. Berarti tahun depan ini dong, GCK dong, betul? Iya, Bu. Tahun depan GCK. Oke, berarti tahun ini bantuin kakak tingkatnya untuk ini ya, untuk GCK. Oke, ini share screen-nya sudah kelihatan? Oke, Sudah, Bu. bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Digital Fashion Marketing. Jadi ini adalah mata kuliah tentang cara, walaupun tidak terlalu detail ya, karena kita bukan orang manajemen. Jadi ini hanya ini bisa dibilang pengetahuan dasar ilmu marketing supaya agar nantinya ketika para desainer ini, amin Allahumma amin, terjun ke dunia fashion entrepreneur, bisnis di bidang fashion, setidaknya paham alur langkahnya pemasaran dengan menggunakan internet, dengan menggunakan digital, dengan menggunakan media sosial, supaya ketika nanti jika di kemudian hari kita punya partner untuk kerjasama di bidang di marketing digital ini, kita udah tahu alurnya, jadi tidak di tanda kutip diakal-akalin, gitu ya. Nah, pemahaman umum tentang digital fashion marketing itu sebetulnya supaya, oh ya, ada yang tahu nggak bedanya penjualan dan pemasaran? Sama nggak sih penjualan dan pemasaran itu? Saya tunjuk aja deh siapa nih ya. Saya mulai dari yang paling bawah. Safila Rozak, adakah? Safila Rozak? Kalau penjualan, kalau penjualan itu barang yang dijual. Kalau marketing itu strategi pemasaran. Hampir, hampir betul. Marketing, strategi pemasaran, betul. Nah, tinggal penjualan nih apa nih? Coba Lailatul Masulah, Iya, Bu. penjualan, apa bedanya dengan marketing? Marketingnya tadi udah dijawab, benar. Marketing itu strategi penjualan. Nah, kalau penjualannya sendiri itu seperti apa sih yang dimaksud dengan penjualan? Penjualan itu bertujuan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk jasa yang ditawarkan. Ya, oke, bisa. Jadi bedanya gini, kalau mungkin lebih mudah untuk membayangkannya ketika kita masuk ke sebuah pusat perbelanjaan offline, sebut aja Zara, karena itu inspirasi banget Zara itu. Jadi bagaimana cara menata window shoppingnya, bagaimana cara promosinya, produk apa aja yang mau dijual, yang akan didiskon, yang tadi disebutkan oleh Safila Rozak,
yaitu strategi pemasaran, itulah yang disebut marketing. Nah, kalau penjualan, yang melakukan penjualan itu adalah SPG yang kita temui di dalam pusat perbelanjaan itu. Jadi misal nih ya, kalau untuk itu kan di dunia offline ya. Kalau di dunia digital, yang melakukan detail tentang marketing itu ya sebetulnya owner dari brand produk fashion itu. Sedangkan penjualannya dilakukan oleh reseller, kemudian dropshipper. Nah, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bedanya marketing dan penjualan, sales dan marketing? Oke, ini ada salah satu quote lah. Tadi saya sudah sebut ya, Zara. Zara ini kalian kalau browsing ini keren sekali ini sejarahnya Amancio Ortega ini. Jadi dia berpendapat, nah ini yang dimaksud dengan marketing. Cara untuk merayu, bahasanya Amancio ya, cara untuk merayu pelanggan dengan mode terbaru dan desain terbaru dan layanan paling penuh perhatian. Jadi memperhatikan apa sih kebutuhannya konsumen. Nah, itu namanya marketing. Inti dari marketing itu di situ. Oke, yang kita bahas nanti di kenapa saya suruh bikin 4 grup ya. Jadi karena ini adalah digital fashion marketing, jadi nanti untuk strategi pemasarannya kita memakai salah satu aja, nggak usah semua. Banyak pilihan sih kalau untuk digitalnya. Bisa TikTok, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa YouTube, segala macam. Tapi kita pilih salah satu. Setidaknya ketika dari satu media sosial ini kalian udah paham, itu caranya mau diterapin di aplikasi apapun itu sama caranya. Jadi yang perlu dipahami itu adalah konsep dulu yang dimaksud. Tadi kan pemahaman tentang digital marketing ya. Nanti kita bahas detailnya dulu tentang konsep digital marketing. Nah, konsep digital marketing itu ada yang namanya RACE, RACE, ada yang namanya SWOT, di mana sebetulnya SWOT itu bagian dari RACE tadi, RACE. Nah, apa sih RACE itu? Apa itu SWOT? Itu yang nanti akan kita pelajari lebih detail. Nah, jadi RACE itu langkah ya. Nah, ini langkah. Ada 4 langkah. RACE, makanya disingkatnya itu RACE. R itu adalah reach, cara untuk mencari, masih mencari ya. Cara untuk mencari calon pembeli, masih pembeli. Nah, di dalam reach ini ketika kita sudah menemukan calon pembeli, masih calon pembelinya itu perlu diedukasi dengan ACT ini tadi. ACT, ACT. Itu proses mengedukasi kenapa calon pembeli itu harus beli produknya kita, produk fashion kita. Nah, ketika calon pembeli itu sudah teredukasi, ini rangkumannya dulu nih. Ketika calon pembeli itu sudah teredukasi, maka otomatis kalau calon pembelinya memang yang kita tuju sudah benar, edukasinya benar, mereka langsung otomatis, nggak usah disuruh, otomatis akan melakukan convert ini penjualan, pembelian. Kalau untuk mereka pembelian ya, kalau untuk produk ownernya penjualan. Mereka akan melakukan pembelian. Kita akan berhasil melakukan penjualan kalau target marketnya udah benar, calon pembelinya yang kita tuju sudah benar, dan cara mengedukasinya sudah benar. Nah, ketika kita melakukan proses penjualan ini,
dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat, itu udah otomatis. Jadi yang ini perlu action, perlu apa ya? Perlu usaha banget yang R sama A, yang C sama E-nya ini sebetulnya otomatis kalau langkahnya ini sudah benar, kemudian tahapan di dalam melakukan penjualannya itu kita juga sudah benar, berarti kan sudah jadi pembeli kita ya. Nah, si pembeli ini akhirnya bisa ter-engage atau kita tingkatkan jadi pelanggan. Nah, kalau yang pelanggan ini otomatis dia akan mereferensikan sukarela produk kita ke relasi mereka. Nah, itu ini nggak boleh diloncatin, nggak boleh gini, R dulu, nanti habis itu C, habis itu A, habis itu nggak bisa. Jadi harus urut R, A, C, E. Ini harus dilakukan, nanti ada siklusnya, siklus posting ya di dalam Instagram supaya roda RACE-nya ini jalan, itu kita bikin siklusnya 30 hari. Harusnya begitu, tapi kan kita perkuliahannya itu masuknya cuma seminggu sekali ya. Jadi nanti ketika kita ada di proses ini, race ini berarti nanti kalau sudah ini masuk habis UAS nih kalau yang materinya. Nah, itu baru nanti kita melakukan posting minimal setiap minggu. Setiap minggu. R-nya seminggu, X-nya seminggu, convert-nya seminggu, engage-nya seminggu. Makanya saya maunya dibagi 4 kelompok. Nah, tugas dari 4 kelompok ini masing-masing jadi nanti akan ada ada 4 Instagram. Jadi kalian bikin dulu Instagramnya. Yang udah kemarin yang dari kelompok tahun lalu itu ada Art Studio. Art Studio mana ya? Oh, nggak ada di sini ya. Keliru saya. Apa ya? Oh, bukan di sini yang satunya. Jadi ini harus dilakukan ini ya, bikin dicatat ya. Ini adalah untuk tugas minggu depan harus ada 1 Instagram lengkap dengan, tapi nggak boleh Instagram lama yang dipakai ulang ya, jangan ya. Karena nanti kalian nggak akan belajar prosesnya seperti apa. Jadi ini benar-benar harus Instagram yang baru. Oke. Jadi Instagram yang baru, kalian pilih nama produk, nama brand kalian harus brand busana ya. Jangan lepas dari fashion karena nanti feel fashion marketingnya nggak dapat karena pemasaran untuk produk biasa dengan produk fashion itu caranya beda. Jadi harus ada logonya, logo boleh diganti kalau nanti nggak sesuai. Ini tugas minggu depan dan nama ininya, nama brandnya. Kemudian ini kan satu kelompok isinya 4 atau 5 ya, minimal berarti pengikutnya minimal ada 4 atau 3 gitu minimal. Karena masing-masing harus mengikuti, 4 atau 5 juga sih, sorry. Nah, sampai di pembahasan tugas untuk bikin Instagram, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Materinya kecepatan. Oke, jadi pembahasan yang akan kita bahas pertama kali sebetulnya bukan di sini sih. Lebih ke... Oke, risk ini tadi ya. Yang kalian pahami tentang Facebook, Instagram, YouTube, boleh enggak sih kita itu jualan
di Instagram. Oke, saya mau nanyanya ke Firda Karisma deh. Boleh nggak sih Instagram itu buat jualan, buat memasarkan bukan buat memasarkan ya, buat jualan. Karena sebetulnya Instagram sendiri itu bentuk dari marketing, digital fashion marketing. Firda Karisma, boleh nggak sih? Kalau menurut saya boleh sih, Bu. Oke, satu boleh. Nabil, boleh nggak sih Instagram untuk jualan? Iya Ibu, boleh. Oke, dua boleh. Khairul Nikmat, nggak boleh ikut-ikut ya jawabannya. Boleh nggak sih Instagram itu untuk jualan? Boleh Ibu, karena memanfaatkan media sosial saat ini. Oke, itu adalah pemahaman penjual pada umumnya. Saya nggak bilang marketing ya, penjual pada umumnya. Tetapi sebetulnya dalam konsep marketing itu sendiri, konsep penjualan itu sendiri, strategi penjualan, ya kan? Coba kita harus memahami dulu yang kita kan masih di RACE ini ya, reach ini. Nah, materi reach-nya itu yang ini di sini. Reach itu adalah untuk mencari calon pembeli, masih mencari calon pembeli. Nah, medianya apa? Media sosial di sini ada nih. Data manajemen, platform segala macam, audience marketing. Nah, influencer ada di sini. Influencer itu kan adanya di Instagram. Kita ngomong media sosial ya. Influencer itu adanya di media sosial. Dalam hal ini kita membahas tentang Instagram. Nah, konsep dari reach ini sendiri adalah mencari calon pembeli. Berarti sudah melakukan penjualan belum? Saya tanya ke Hikmatul Kiromah. Ketika konsepnya itu mencari calon pembeli, apakah sudah dilakukan penjualan? Hikmatul Kiromah? Oke, sekalian kita tunggu azan sebentar ya. Kita tunggu sampai azannya selesai dulu. Yang ditampilkan di papannya ini, konsep penjualannya dilakukan di proses R atau reach atau di convert. Di mana nih? Di R, di A, di C atau di E saatnya menjual? Di C Ibu. Ya, di C. Jadi sebetulnya kalau menurut konsep marketing, strategi penjualan, ketika kita reach di media sosial, kita nggak boleh melakukan penjualan. Contoh, ya, mungkin yang melakukan penjualan adalah reseller, dropship. Nah, tapi kita kan sebagai pemilik owner, pemilik brand, kita nggak menjual. Nah, saya punya pengalaman di Danis Baju Muslim Anak. Kita sebagai produsen itu nggak menjual. Produsen itu cuma punya konsep marketing, nanti sales yang menjual. Ini salah satu lagi brandnya nih, Safira. Nah, ini sudah brand yang cukup terkenal dari dulu. Dia ini ada di Instagram, coba dilihat ininya, apa namanya gini, kontennya, konten foto dan konten texting ya. Apakah ada harga di sini? Nggak ada. Apakah ada kata-kata
ini bajunya dari bahan ini gini, nggak ada. Dia cuman show your confidence. Nah, dia cuman memberikan texting berupa konsep marketingnya mereka. Kenapa? Kembali lagi, mengedukasi marketnya. Jadi sebetulnya media sosial itu tugasnya cuman untuk ini aja, R sama A. Untuk mencari calon pembeli dan mengedukasi calon pembeli. Jadi kita nggak boleh jualan di sini. Kalau kita sebagai pemilik branding jualannya di sini, nanti merusak konsep marketing kita, merusak harga malah seringkali begitu. Nah, ini ada nah, yang perlu dipahami adalah konsep dari marketing itu sendiri, di mana marketing adalah upaya yang diperlukan untuk bisa menghadirkan produk-produk fashion dengan cara menarik bagi masih calon loh ini, bagi calon sebetulnya calon pembeli atau calon pelanggan. Itu disebut fashion marketing. Nah, nanti ini bisa dipelajari lagi. Kenapa butuh fashion marketing? Nah, sekarang saya tanya nih, Fani ada? Faninya ada di sini? Iya, Ibu. Fani, sekarang lebih sering mana? Fani pribadi ya? Jalan di mall, jalan di pasar, atau ngeliat layar handphone? Ngelihat layar handphone, Bu. Betul. Makanya itu ini Bill Gates ini yang ngomong, bukan saya loh ya. Ini yang bicara Bill Gates. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kalau bisnismu nggak ada di internet, maka berarti sama dengan kamu nggak punya bisnis. Gitu. Jadi harus penting sekali keberadaan internet untuk bisnis kita. Mau nggak mau, karena rata-rata sekarang perilakunya calon pembeli itu lebih banyak ngelihat layar HP daripada jalan ke mall. Gitu. Jadi kalau dengan digital marketing itu lebih efisien, hemat, dan cepat. Karena tinggal ini nanti bisa dipelajari ya di e-booknya. Oke. Sekarang ini tadi sudah saya jelaskan sebentar tentang RACE. Ini bedanya yang online dan offline. Karena kita sedang mempelajari digitalnya, paling nggak kita paham offline-nya itu seperti apa. Jadi kalau waktu offline, kalau kita mau ke kampus dari Uranus, itu kita pasti ngelihat ada papan iklan yang besar banget. Kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada iklan, dia ditulisi iklan di sini, pasang di sini deh, pasti laku. Biasanya seperti itu. Nah, iklan seperti itu mahal banget, bisa ratusan juta. Nah, sedangkan kalau dengan online, kita tinggal posting di media sosial, paling cuman keluar ini aja, keluar biaya paket data, benar nggak? Nggak usah keluar biaya iklan, nggak usah membayar pajak, nggak usah bayar pajak loh kalau kita pasang iklannya itu di media sosial, di Instagram. Nah, itu bedanya. Kalau offline, untuk iklan itu biayanya besar, kalau online biayanya efisien. Kemudian untuk edukasi market, kemarin di Grand City ada pameran batik besar-besaran. Apakah murah? Enggak, karena harus bikin apa gitu tuh ya. Bikin konternya, sewa SPG, segala macam, belum konsumsinya. Hanya untuk mengedukasi market, memberikan pemahaman kepada calon pembeli kita, ini loh produk kita itu seperti ini. Sedangkan kalau di X itu kita tinggal yaitu kehilangan paket data aja.
Kemudian untuk reach, itu membutuhkan sales atau tenaga penjual. Untuk satu tenaga penjual aja minimal kalau di Surabaya itu UMR 4,5 juta. Nah, kalau di online kembali lagi cuman pakai data. Nah, paling kalau mau lebih kompleks kita punya tim marketing di sini. Tapi kita punya tim di sini, hanya mempekerjakan satu penjual aja minimal biayanya 1 kali UMR. Engage. Nah, engage ini kita harus mengirimkan beberapa bingkisan. Kalau yang di online-nya ini kita tinggal melakukan nanti penjelasannya dengan aplikasi. Itu cukup dengan aplikasi. Nah, sampai di sini mau ada yang ditanyakan dulu? Oke. Kita masuk ke yang reach ya. Jadi reach ini adalah untuk menemukan calon pembeli. Itu aja dulu. Nah, tapi sebelum kita menemukan calon pembeli, kita harus menentukan dulu produknya yang mau dijual apa. Nah, ini kan sudah kebagi nih jadi 4 kelompok. Coba dirunding, saya kasih waktu 15 menit. Yang mau dijual produknya apa, nanti saya diinfo lewat WhatsApp. Tiap kelompok ya. Lanjut kalau gitu, sebentar. Ini saya share ininya dulu. Ini. Oke, saya share materi lagi. Oke, lah di dalam reach ini konsepnya begini, pemahamannya begini. Kalau kita mau jualan, seharusnya ya kan yang ditentukan pasarnya dulu atau produknya dulu. Nah, saya mau nanya ke kelompok 1 deh. Kelompok 1 ini ada siapa nih ya? Miwa nih siapa nih Miwa nih? Mana? Miwa ini siapa nih Miwa? Saya Ibu Amiro. Oh gitu, oke. Miwa, jadi ketika kita akan membuat sebuah produk yang ditentukan jenis produknya, kan ini hubungannya sama bisnis ya. Yang ditentukan itu jenis produknya dulu atau marketnya dulu nih. Pasarnya dulu, calon pembelinya dulu yang kita tentukan atau barang kita jual dulu yang kita tentukan. Pasarnya dulu Ibu. Kita apa jenis? Kayak ini loh Ibu, survei gitu kan. Pasarnya itu lagi butuh apa? Ya. Pintar sekali. Besok diambil ya hadiahnya di Pak Agus. Oke, lanjut. Benar banget. Jadi yang harus kita tentukan adalah pasarnya dulu, gitu ya. Pasarnya sedang apa? Pasarnya butuh apa? Nah, untuk menentukan calon pembeli yang tepat, ya kita nggak bisa cuman menebak cuman ngelihat berdasarkan ngetrennya apa ya. Kalau kita hanya ngikutin trennya aja, tanpa memikirkan hal-hal terkait dengan market, itu nanti akhirnya kita akan sering gonta-ganti produk. Produk kita nggak akan kuat. Nah, sebelum menentukan marketnya seperti apa, kita harus punya kaca. Istilahnya gitu ya, kaca untuk diri kita sendiri. Harus punya sesuatu untuk kita memahami produk kita ini ada di posisi mana, ada di market yang mana. Nah, untuk itu kembali lagi ke awal materi tadi, di dalam
di dalam proses reach ini, nah yang lingkaran besar ini RACE, salah satu alat yang dipakai untuk mengukur market itu lagi butuh apa terhadap produk kita, butuh apa enggak, itu namanya SWOT, SWOT. SWOT. Nah, S-nya itu adalah strength-nya, W-nya itu weakness-nya, opportunity-nya itu adalah peluang apa yang ada, kemudian T-nya itu threats, ancaman apa yang ada. Jadi ketika nanti kalian menentukan produknya itu nggak terlalu spesifik. Jadi bukan gini, produk fashion aku mau jual baju outer gitu ya. Nah, outer itu terlalu spesifik. Jadi tentukan dulu, jual baju itu lebih umum. Nah, setelah itu baru dicari SWOT-nya. Aku mau jual bawahan gamis, tunik. Nah, itu masih umum. Nanti baru dicari SWOT-nya. Aku mau jual produk untuk ibadah gitu misalnya. Nah, baru nanti SWOT-nya dicari. Nah, untuk itu, untuk detail tentang SWOT kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, yang perlu kita detailkan sekarang itu adalah mana tadi? Nah, ini. Yang perlu kita cari untuk pembanding SWOT adalah dicatat ya. Saat kita butuh menemukan 3 account di Instagram yang akan kita follow selain dengan akun pribadi kita untuk pengamatan, di follow juga dengan akun untuk branding produk kita. Jadi kan tadi saya suruh bikin Instagram baru untuk produk fashionnya yang akan kita branding kan. Nah, itu nanti di follow juga di situ. Jadi satu itu akan nanti bisa berubah nanti. Jadi jangan menganggap dari awal itu harus sempurna dulu, nggak akan jalan kalau kita selalu berkesimpulan kalau sudah sempurna dulu baru jalan. Jangan. Tapi lakukan dulu, nanti akan ada revisi, akan ada koreksi, dan itu akan berdasarkan pengalaman kita. Jadi, misalnya kalian sudah menentukan mau bikin atasan, nanti ternyata di perjalanan mau geser, nggak apa-apa. Makanya itu kita lakukan SWOT awal kan, supaya ketika biasanya kalau SWOT-nya itu atau SWOT-nya itu udah jadi, biasanya kita akan semakin mantap dengan produk yang akan kita jual. Jadi cari satu account produk fashion ya. Jadi produk fashion, bukan produk aksesoris, produk fashion. Follow satu akun produk fashion yang itu akan menginspirasi produk kalian. Nah, ciri-cirinya dia bisa jadi produk yang menginspirasi itu apa? Salah satu cirinya sudah dikasih tahu sama Instagram sebetulnya. Ada centang birunya. Nah, kalian bisa cari ini ada Safira. Apakah boleh produk luar? Boleh. Ini ada Zara, tapi Zara yang di-follow yang ada centang birunya. Nah, ini pasti pengikutnya udah banyak. Apakah harus luar negeri? Indonesia boleh. Kalau punyanya Ivan Gunawan itu apa ya? Manja ya. Nah, Manja, tapi Manja belum ada centang birunya nih. Atau ada produk apa ya?
pokoknya yang ada centang birunya ya, itu kalian jadikan sebagai akun brand fashion inspirasi. Nah, setelah itu cari 2 akun lainnya yang saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kalian pilih Safira. Misal nih ambil Safira nih. Nah, Safira Muslim Fashion gitu ya. Kalian amati dulu produknya seperti apa. Misalnya yang kalian ambil itu adalah baju untuk ke partinya Safira, berarti kurang lebih yang modelnya seperti ini. Berarti 2 akun Instagram yang lainnya itu adalah yang mirip-mirip seperti ini, jangan yang berbeda. Supaya tujuannya gini, ketika kita punya 2, kita anggap dia kompetitor. Yang bukan inspirator itu kompetitor. Jadi 2 produk brand fashion kompetitor itu kita jadikan semacam tangga untuk bisa kita mampu bersaing dengan inspirator kita. Jadi tentunya kalau yang kompetitor ini ya berarti misalnya ini kita tadi sudah pilih Safira, kita carinya pakai hashtag, kita carinya berarti Islamic apa ya? Islamic dress. Nah, nanti kan kelihatan. Biasanya mereka itu followernya nggak terlalu banyak. Kalau yang kompetitor, cari yang followernya nggak terlalu banyak. Jadi ketika kita akan melampaui mereka itu kita masih bisa. Masih masuk akal. Coba kita cari yang mirip-mirip Safira dulu ya. Baju party. Anggap ini ya. Oh, Indonesia aja deh. Karena saya tadi kasih contohnya Safira kan. Jadi cari baju pesta Muslim. Oke. Nah, ini dipilih 2 yang menurut kita itu bisa kita jadikan sebagai kompetitor. Jadi bukan inspirator tapi kompetitor. Nah, misalnya yang mirip-mirip Safira ya. Misal ini deh. Berhab Collection. Oh, cuma 22. Tapi kalau terlalu sedikit jangan ya. Usahakan yang di atas 5K gitu loh. Jangan yang terlalu sedikit ya. Usahakan yang di atas 5K. Coba ini apa nih? Febriani Fashion ID. Berapa? Masih 7. Jadi usahakan ini bunyi pengikutnya sudah K. Kalau bisa di atas 5.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sekedar diskusi ya. Sekedar diskusi, saya mau tanya ke kelompok 2. Salsa. Salsa ada? Ada, Ibu. Oke. Salsa kelompok 2. Kalau dari Salsa sendiri pribadi, ini nggak tentang kelompok ya, tentang pribadi dulu. Ketika ada peluang untuk menjadi fashion entrepreneur, pengusaha di bidang fashion, nah sudah ada bayangan belum? Salsa mau jual produk fashion apa? Sudah ada bayangan belum? Baju muslimah, Ibu. Oke, baju muslimah. Baju muslimah itu ada yang untuk casual, ada yang untuk jadi kalau untuk casual itu salah satu contohnya bisa kita pakai untuk ke mall gitu kan.
bisa untuk santai, tapi untuk kita pergi keluar rumah casual lah. Ada yang formal. Nah, kalau formal itu untuk aktivitas yang formal, misalnya untuk ke kantor atau untuk ke kampus itu formal. Ada yang party. Kalau party ya sudah pasti untuk pergi ke sebuah pesta. Biasanya lah kalau umumnya baju muslimah seperti itu kalau di Indonesia ya untuk ke undangan pernikahan biasanya gitu. Nah, mau bikin yang mana nih? Casual, formal, atau yang party? Baju muslimnya. Ibu. Apa? Casual. Casual. Oke. Kalau casual sudah punya ini belum? Sudah punya nama apa ya? Sudah punya langganan brand untuk baju casual belum? Islamic baju muslim yang casual. Biasanya brandnya apa sih yang jadi langganannya yang menurut kita itu aku kalau mau acara keluar aku pinginnya beli baju brand yang ini keren gitu. Apa nih? Belum punya, Ibu. Biasanya langganannya beli baju di mana? Yang ini, yang misalnya kita lagi punya rezeki lebih, misalnya orang tua atau teman lagi, kamu mau tak kadoin nih, kamu bisa beli muslim terserah kamu mau pinginnya pilih baju apa. Nah, itu pinginnya beli baju apa? Brandnya apa? Mereknya apa? Adakah? Pernah dengar ini nggak? Pernah dengar merek baju muslim Danis nggak? Bu, pernah. Nah, menurut Salsa itu baju muslim yang casual atau party atau formal? Formal, Ibu. Oke, formal. Berarti kalau yang casual kayak apa dong? Brandnya apa nih? Brandnya apa nih kalau yang casual? Kalau ini apa namanya itu? Yang dari Jepang itu? Apa tuh? Kalau yang di mall tuh biasanya tuh HM ya? Kan kalau casual itu kan berarti bisa bisa bentuknya bisa diadaptasi dari brand apa aja kan? Oke, masih belum kebayang. Ada yang sudah kebayang belum kalau baju ini saya pemahaman tentang brand ya. Supaya tahu inspirator itu kayak gimana, kompetitor itu kayak gimana. Oke, saya tanya ke ini deh. Kelompok 3, Cahaya. Cahaya. Cahaya adakah? Iya, ada Putri Ibu. Cahaya. Nah, kalau ada peluang untuk jadi pengusaha di bidang fashion, maunya bikin produk apa? Busana Muslim Party. Pasti. Sudah punya gambaran belum? Busana Muslim Party brand apa yang menurut Cahaya itu bisa dijadikan inspirasi? Jihan Syakira. Syakira. Oh ini ya, Jihan Syakira ID nih ya. Iya, Ibu. Oke, sudah bisa dibilang ini dia. Walaupun belum centang biru ya. Dia sudah punya 172.000 pengikut. Oke.
Nah, ini eh, bisa dijadikan ini inspirator, bisa dijadikan kompetitor. Jadi gini, kalau contoh nih ya, kalau contoh inspiratornya adalah Zara. Sebetulnya inspiratornya Zara. Jadi kalau cari inspirator itu kalau ingin kita brandnya kita itu jangka panjang banget, cari inspiratornya memang dia itu benar-benar yang Jadi inspiratornya produk ini tuh Zara. Kompetitornya siapa? Dahulu, sekarang kompetitornya sudah dilaluin loh. Dulu itu ada baju Muslim di Surabaya namanya Alif. Nggak pernah dengar kan? Sudah hilang. Kemudian ada lagi dari Bandung namanya itu Up to Date. Nggak tahu masih ada nggak nih Up to Date. Up to Date. Up to Date. Itu dari bahan kaos. Kayaknya juga sudah nggak ada. Apakah ini? Nggak tahu juga. Bukan ini. Sekarang sudah nggak ada. Nah, itulah kekuatan inspirator. Ketika kita menentukan, jadi waktu itu yang ditentukan sebagai brand kompetitor adalah yang di Surabaya, kompetitor satunya, yaitu baju merek Alif. Bahkan sempat berpartner juga dulu. Kemudian brand kedua kompetitor itu Up to Date. Dua-duanya sekarang sudah nggak ada. Nah, yang masih ada sampai sekarang itu siapa yang masih dikejar oleh merek ini tadi? Zara. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pemahaman brand inspirasi dan brand kompetitor. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan tentang brand inspirasi dan kompetitor? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang tanya deh. Vita. Vita. Adakah Vita? Ada Ibu. Oke. Saya pertanyaannya saya ganti. Bukan kalau kita lagi mau jadi pengusaha di bidang fashion, enggak deh. Produk fashion yang menurut Vita itu jadi inspirasi banget, nama brandnya apa? Ivory Studio Ibu. Coba. Ivory Studio. Inikah? Benar? Atau yang ini? Yang itu Bu. Oh, yang ini. Yang ini followernya 387. Yang ini 1,1. Kayaknya mending yang 1,1 deh. Sama-sama deh ini. Follow. Oke, sama-sama. Jadi mending yang diikutin yang ini aja. Ini saya copy. Saya kirim ke grup. Inilah yang disebut inspirator atau inspirasi. Tapi sebetulnya ini bisa dijadikan kompetitor. Produk dengan brand kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal cari yang kalau ada lagi. Ini sudah ya. Kalau misalnya ini biasanya harganya berapa nih? Nah, kan dia nggak jualan kan di sini. Artinya dia nggak pasang harga di sini. Coba kalau saya cari di marketplace ya, Ivory Studio. Oke, saya pilih belanja, shopping. Oh, harganya sekitar, anggaplah yang ini yang paling nih ya, 750.000 nih ya. Kalau misalnya, tadi siapa yang saya tanya? Vita ya? Iya Bu.
Kalau misalnya Vita ternyata budget untuk beli gaunnya nggak sampai 750.000, misalnya nabung-nabung-nabung, budgetnya cuman dapatnya cuma separuhnya apa separuh lebih dikit. Nah, pilihan kedua apa biasanya? Bikin sendiri, Bu. Wah, itu susah itu kalau sudah bikin sendiri. Pernah nggak beli? Pernah nggak beli gini? Misalnya Kalau bukan baju pesta ya, kita ya. Ini saya mau berusaha memasukkan pemahaman nih. Misalnya bukan iya, baju pesta. Anggaplah, ketika kita punya cuan produk tertentu, harganya kemahalan, akhirnya kita geser. Oh, saya beli merek ini aja deh, merek dia lebih murah, tapi modelnya mirip-mirip. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Bu. Nah, apa contohnya? Kalau Produk apa? kebaya, kalau kebaya itu yang di ini loh, Bu, apa? Punyanya, astagfirullah, siapa sih namanya? Lupa. Lupa. Berapa kira-kira dia kisarannya? Yang Itu ini ya, sekitar yang paling keren menurut Vita itu. itu masih 300-400, Ibu. 100. Nah, kalau budgetnya di bawah itu, akhirnya larinya ke merek apa? Jangan bilang bikin sendiri loh ya. Iya, ya yang brand yang kedua itu, Bu. Jadi enggak yang Oh, pertama gitu. nah, itulah maksudnya inspirator atau inspirasi dan kompetitor. Jadi ketika kita diproduksi juga gitu. Jadi kayak tadi itu apa namanya itu? Apa studio tadi yang yang Ivory Studio ini tadi ya. Ketika kita merasa Ivory Studio ini bisa jadi inspirator kita, bayangin produknya kan kayak gini kan. Produknya detailnya sorry. Produknya detailnya seperti ini. Mau keluarkan modal untuk biaya produksi dengan produk seperti ini, kalau bikin satu sih nggak masalah, tapi kalau bikin namanya juga brand kan minimal itu sebetulnya 12, minimal banget itu sebetulnya. Kalau dana untuk produksinya terbatas, otomatis kan kita turunkan nih. Nah, itu gunanya kompetitor supaya kita bisa menurunkan budget, tapi jenis produknya nggak kita rubah. Jadi otomatis itu akan jadi tangga pijakan untuk menuju ke brand inspirator kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang inspirator dan kompetitor? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti tugasnya adalah satu, bikin Instagram dalam hal ini media sosial untuk mencari calon pembeli, harus Instagram baru, kemudian langsung disetting bisnis ya Instagramnya, langsung di follow juga dengan akun pribadinya, dan Instagram itu langsung follow juga akun inspirasinya satu dan akun kompetitornya 2. Nah, jadi dan tugas yang kedua itu menentukan produk. Jadi menentukan produk bukan ke detail dulu. Jadi mau bikin kebaya, oke. Ada tadi yang mau bikin baju muslim casual. Nah, itu masih umum, boleh. Nah, nanti untuk detailnya casualnya yang seperti apa, kebayanya yang seperti apa, itu akan lebih mengerucut ketika kita sudah menentukan SWOT-nya. Oke, sampai di sini tugasnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti kelasnya kita akhiri sampai di sini. Nanti ada e-book yang saya kirimkan, ada juga link
rekaman kelasnya dan link beberapa video untuk dipelajari. Berarti kita kelas lagi minggu depan. Tugasnya boleh dikomunikasikan lewat grup WhatsApp. Jadi nanti teman-teman yang lainnya bisa sambil belajar. Sampai di sini sebelum kelasnya diakhiri ada yang mau ditanyakan?